Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JAK TV? Kembali lagi bersama saya Isahkan dalam program Muslim di Rantau. Seperti biasa, kita akan berbagi cerita teman-teman diaspora kita yang melaksanakan ibadah ataupun bulan suci Ramadan tentunya terutama di New York, Amerika Serikat. Nah, nanti kita juga akan menghubungi teman kita, ada rekan kita dari VOA Amerika Serikat, ada Ian Umar yang nanti juga akan berbagi cerita nih tentang semua hal yang berbau-berbau bulan puasa, makanan halal, restoran, dan sebagainya yang ada di sana ya. Nah, sepertinya langsung saja karena sudah berbuka puasa gitu ya, energinya sudah kembali sempurna lagi gitu. Saya akan tampilkan ada sebuah restoran yang menyajikan makanan kebab. Nah, ada yang suka kebab, tapi ini kebabnya langsung dari yang bikin orang Afghanistan di Amerika Serikat. Kira-kira seperti apa? Ini dia liputannya. Menjelang maghrib, kesibukan memuncak di dapur Arlington Kabob, Virginia. Hendra Setiawan, kepala koki, membalik-balik suntukan kebab ayam dan sapi di atas pemanggang. Di sebelahnya, tangan cekatan anak buah membuat dan membakar roti naan di tungku tandor. Ya, dibanding dengan biasanya selama Ramadan kita emang sibuk. Beberapa pelanggan nampak menunggu di ruang makan. Salah satunya Tony yang sudah menjadi pelanggan tetap. We're here about once a week anyway, sometimes more depending on whether we want to cook or not. The food is terrific and the people couldn't be nicer. Dibuka sejak 10 tahun lalu, restoran halal ini punya makanan unggulan yang membuat pelanggan ketagihan. Most of what you can say more of an Afghan and Mediterranean. Our chicken kebab is the juiciest chicken kebab you can eat. It's the best. People come from far, far away. Our lamb chop is delicious. Dan kelezatan makanan itu kuncinya di dapur yang dikomandani lelaki asal Ponorogo, Jawa Timur yang sudah bekerja 9 tahun ini. Kepala chef ya agak berat juga karena harus ngatur semua kayak orderan ataupun ngatur yang kayak pekerjanya juga. Karena kalau pekerjanya nggak bisa ngendel terus salah, ya otomatis saya yang kena ke juragan gitu. Karena apalagi kalau nggak dari customer ada yang komplain gini, wah kenapa ini kok makanannya kurang ini, aku harus mengontrol pekerjaku kayak karyawan ini semua. Hendra Setiawan yang tetap berpuasa di tengah serbuan bau sedap makanan ini, sebentar lagi juga menjadi salah satu pemilik Arlington Kabob. Kalau untuk menambah menu ya, tapi kalau untuk menambah besar restoran belum mungkin. Udah totalitas restoran kecil aja, yang penting dipelihara, bagus, makanan enak, ya moga-moga lancar gitu aja. Mayoritas pelanggan restoran bukan warga muslim, seperti Lindsay dan pacarnya yang memesan ayam shawarma. I like to eat places that are local and have a good cause. Arlington Kabob, kata Said, memang punya misi untuk mendukung masyarakat lokal. Because we buy our vegetables and the meats all from local. Slightly when we see when something is wrong, we don't use it. So everything is prepared right in house. We have a basement as well. Always there are 2 people working downstairs and the staff upstairs, they're working. Alhamdulillah. Pelanggan bertambah banyak, dapur Arlington Kebab semakin sibuk hingga jam makan malam lewat. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA. Nikmat dan lezat sekali kalau kita ngelihat kebabnya ya, yang biasanya kita mungkin makan Indonesia yang tradisional food begitu. Kalau kita ketemu dengan makanan luar seperti kebab-kebab tadi, meskipun rasanya mungkin agak sedikit ada perbedaan, tapi saya yakin walaupun halal ya, ini kehalalannya sangat nikmat sekali dirasakan gitu ya. Kita langsung tanya-tanya saja nih, kita langsung akan berhubung dengan Mas Ian dari VOA Amerika Serikat. Halo, selamat pagi waktu Amerika Mas Ian. Halo, selamat pagi dari sini dan juga selamat berbuka untuk pemirsa JAK TV dan juga Ishak, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Untung sudah berbuka puasa agak sedikit kenyang ya. Kalau masih
puasa ngelihat tayangan tadi, wah itu godaannya luar biasa banget nih Mas. Mas, kita mau nanya nih masalah terkait dengan restoran kebab tadi begitu ya. Restoran halal tuh banyak nggak sih sebenarnya di Amerika Serikat ini? Relatif cukup banyak, terutama untuk di kota-kota besar. Dan memang seperti restoran-restoran kebab seperti yang kita lihat tadi itu cukup banyak ditemui di kota di Washington DC, ataupun juga di New York contohnya, dan juga mungkin di Los Angeles, kota-kota besar, di Chicago juga. Nah, Arlington Kebab ini salah satu langganan kita sebenarnya. Itu tidak jauh dari Washington DC, sekitar 20 atau 30 menit, dan restoran halal untuk menu Mediterranean, menu dari Middle East memang sudah menjadi pilihan paling aman ya buat kita untuk mencari makanan halal, dan restoran-restoran seperti itu juga banyak ditemui karena banyak sekali komunitas imigran datang dari negara-negara seperti Afghanistan ataupun juga dari Iran ataupun juga dari Syria, dan mereka tuh biasanya membawa kuliner mereka untuk memperkenalkannya dan juga sebagai usaha mereka di tempat baru mereka. Dan ini menu-menu seperti itu memang sangat menggiurkan buat kita. Tapi yang menarik tadi kita kenal bahwa juru masaknya justru orang Indonesia, karena dia sudah bekerja di sana sekitar 9 tahun, dan Mas Hendra ini juga sering sekali memperkenalkan restorannya ke komunitas Indonesia di sini. Dia bilang, waduh datang ke restoran saya karena halal gitu. Oh iya. Ya, makanya kita memperlihatkan salah satu contoh restoran Mediterranean seperti itu yang menjadi tujuan restoran halal dari komunitas Muslim. Oke, sebenarnya kita emang suka juga gitu dengan makanan Middle East ya, karena sudah terjamin kehalalannya, rasanya enak, ditambah lagi marketing orang Indonesia, makin tambah lagi kita mau ke sana begitu ya Mas ya. Benar. Oke, Mas Ian, kalau ngomongin masalah harga, berapa sih harganya di sana? Ya, itu harganya sebenarnya sekitar antara 13 atau 12 dolar sampai 20 dolar untuk satu porsi menu makanan, dan itu sudah umum. Jangan dikurs ya, tapi memang itu sudah mulai, itu cukup normal sebenarnya. Memang ada kenaikan sedikit di masa pandemi, tapi itu sudah normal. Dan kalau untuk menu favorit saya, sama dengan yang dikatakan oleh pemiliknya, memang chicken kebabnya di situ berbeda sekali dengan tempat-tempat lain. Biasanya chicken kebab itu kan kering ya, dan di sana ternyata pilihannya justru juicy, dan juga memang salah satu menu yang paling dicari di Arlington Kebab tersebut. Oke, Mas, tadi juga sudah dibilang nih, selain Afghanistan juga banyak nih negara-negara lain yang menyajikan makanan Middle East ya, kayak Iran dan sebagainya gitu. Kalau tadi Mas Ian juga bilang nggak susah cari makanan halal di sana, itu malah membuat kita bingung nggak sih, pengen wah makan yang mana nih, milih yang mana nih gitu. Oh iya dong, karena banyak sekali pilihannya kulinernya, dan nanti juga kita akan perlihatkan beberapa kuliner tidak hanya dari Middle East dan juga dari berbagai negara lainnya, dan ini memang agak sulit juga sebenarnya, bukan relatif menjadi lebih banyak pilihannya, ternyata memang pilihannya tidak sebanyak di Indonesia sepertinya gitu kan, sudah pasti. Tapi untuk buat kita ya cukup ada pilihan, jadi tidak hanya untuk yang paling safe, misalnya kita selalu bilang wah makanan Middle East yang paling safe, tapi ternyata ada loh kuliner-kuliner lain yang justru halal. Kalau tadi Mas Ian ngomong masalah Indonesia mah banyak banget pilihannya, saya yakin pasti kangen banget dengan makanan-makanan di Indonesia ya. Iya benar sekali. Insya Allah pulang nanti kalau mudik kita bisa mencoba makanan Indonesia lagi. Makan sebanyak-banyaknya. Oke, seperti yang Mas Ian bilang tadi, nggak hanya menyajikan restoran Middle East, nanti juga ada restoran-restoran lain yang kita sajikan di hari ini, termasuk nanti saya akan sajikan restoran Las Palmas, California, yang halal juga pastinya ya. Usai jeda yang satu ini, masih bersama kami di Muslim di Rantau. Kalau kita mau berbuka puasa tuh rasanya pengen semuanya dibeli ya, makanan-makanan yang enak-enak gitu ya. Kalau di Amerika ya mungkin juga banyak juga restoran-restoran, apalagi kalau kita cari restoran halal. Ada restoran Indonesia juga ada, dari Afghanistan ada, Iran ada. Nah kali ini saya mau memperlihatkan satu buah restoran yang halal juga pastinya. Ada restoran yang namanya Las Palmas, California. Kira-kira ini menjual apa aja dan apa aja yang ada di dalam sini ya. Ini dia liputannya.
mencari makanan halal ala Meksiko? Ini baru menarik, apalagi di Amerika. Nah, sekarang saya sedang menuju ke Las Palmas Mexican Halal Restaurant yang terletak di Duarte, California. Restoran ini sudah beroperasi selama 7 tahun. Pada tahun 2020, dalam masa pandemik, restoran diambil alih oleh 2 sahabat dari Bangladesh, Syed dan Ahsan. Pada saat dibeli, tidak ada menu halal tersedia. Well, there is many Bangladeshi food and Bangladeshi restaurants in downtown LA. And again, my thought was to do something different so we can serve our community in different style food, like Mediterranean and other food. And I start with the Mexican food. So, and I am very good response from our community. They come, they enjoy the Mexican style halal food. Untuk menjaga rasa dan keotentikan masakan, mereka memperkerjakan chef asal Guadalajara, Meksiko. Yes. Okay, what do you think this restaurant serving halal food? I think it's really good idea because beans and rice. I think it's very good idea because we don't have a Mexican restaurant serving halal. This is very rare because normally we can find a lot of Indian food which is halal, Bangladeshi food halal, but Mexican halal restaurant is the first one I came to know. So that's why this is very special. Pelanggan yang datang tidak saja dari lingkungan sekitar, bahkan ada yang datang dari luar kota. Pelanggan non-muslim pun memberikan tanggapan positif. I have non-Muslim customer here. They love our food because of it's authentic Mexican food and taste is delicious. Sekarang kita bisa menikmati dan mencoba makanan Meksiko halal. Dari Duarte, California, Ronan Zakaria, Dania Iman, VOA. Sudah enak, halal, terus harganya murah. Wah, ini paling dicari banget pasti ya. Langsung diburu setiap hari bisa makan itu rasanya ya. Saya ke Mas Ian lagi. Mas Ian, kalau tadi dibilang nih makanan Meksiko gitu ya. Tadi bilang sempat nggak banyak nih makanan Meksiko yang halal. Apakah memang benar, Mas? Setiap makanan Meksiko itu yang halal tuh nggak banyak begitu? Oh iya, benar sekali. Karena memang terutama makanan kuliner Meksiko itu kan sudah banyak sekali di Amerika dan sudah umum ditemukan di mana-mana. Dan apalagi di California ya. California ini kan kita ketahui 40% dari populasi di California ini adalah keturunan dari Meksiko ataupun Spanish Hispanic ya. Karena memang bertetangga ini antara California dengan Meksiko. Jadi memang banyak sekali imigran-imigran dari Meksiko di California dan dalam sejarahnya juga banyak sekali pembauran dengan Hispanic. Jadi memang tidak heran restoran Meksiko itu banyak sekali ditemui di Amerika dan juga contohnya salah satunya di California. Dan secara tradisi dan budaya juga Mexican food yang biasanya kita ketahui di Amerika ini umumnya tidak halal. Jadi begitu kita tahu ada restoran Meksiko tapi halal, ya ini kan berarti wah ini seru nih bisa dilihat. Makanya salah satu rekan saya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya restoran Meksikan itu bisa sampai jadi halal. Ternyata tadi restoran tersebut dibeli oleh dua bersaudara dari Bangladesh, dan Bangladesh ini kita ketahui adalah salah satu negara yang mayoritas Islam dan dia juga adalah warga Muslim. Jadi mereka memutuskan untuk tetap menyajikan makanan Meksiko yang khas dengan chef yang datangnya juga dari Guadalajara, dari Meksiko, tapi menunya adalah halal. Jadi cukup menarik. Banyak sekali orang-orang yang datang dan mencari, dan kadang memang saya sebagai warga Muslim untuk ke restoran Meksiko yang ada di sini, yang ada di Washington DC, biasanya berpikir dulu ada nggak ya yang halal gitu, apalagi kalau bulan Ramadan seperti ini kita juga harus mencari yang halal kan, dan emang selalu harusnya. Tapi ya ternyata memang ada. Tapi sejauh ini saya belum menemui restoran Meksiko di sekitar Washington DC ataupun di Virginia ataupun di Maryland yang seperti itu yang halal. Jadi cukup unik. Mungkin kalau saya ada waktu ke California nanti mungkin ya ke restoran tersebut akan mencoba restoran Meksiko tersebut, dan cukup unik memang. Oke, memang sudah diimpikan lama gitu ya pengen makan makanan Meksiko ya. Begitu ketemu makanan Meksiko halal, nggak pikir panjang langsung masuk restorannya ya. Oke, Mas, kalau kita ngomongin masalah komunitas Muslim yang ada di sana gitu ya, itu gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak sih? Apakah ada tempat-tempat khusus juga di restoran tempat kumpul begitu, atau ya seketemunya aja buat kongko gitu?
Tergantung dari komunitasnya, karena memang kalau misalnya komunitas Indonesia yang Muslim, kita mencari tempat yang sudah biasa umum kita cari untuk berkumpul. Kalaupun juga misalnya buka bersama, sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa dituju di sini. Karena kalau di Washington DC ataupun di daerah Virginia di sini ada sebuah program yang namanya Dine After Dark. Jadi kita bisa ke restoran-restoran yang mereka bekerja sama dengan sebuah organisasi untuk mengakomodir para warga Muslim untuk buka puasa, dan mereka juga menyajikan menu-menu halal. Dan di sini tidak hanya cuma restoran Mediterranean yang biasanya kita umumnya halal, tapi juga ada restoran Korea barbecue yang juga menawarkan makanan halal, bahkan juga ada pizza ataupun juga burger yang pemiliknya juga menyediakan menu halal. Jadi biasanya kita kalau buka bersama mencari tempat-tempat yang sudah ada masuk dalam program yang kita sebut sebagai Dine After Dark, dan mereka menyediakan menu-menu halal, dan itu banyak ditemui di Washington DC dan di sekitarnya saat ini. Oke, ini sudah ada 2 rekomendasi restoran halal ya. Kalau kita berkunjung ke Amerika tadi sudah ada restoran Afghanistan. Terus juga yang kedua tadi ada restoran Meksiko yang halal. Nah, saya punya satu restoran lagi yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman kalau main ke sana di bulan Ramadan gitu ya. Jadi jangan bingung buat cari makanan halal ya. Ada restoran Uighur di Washington. Nah, kira-kira dia jual apa nih di sana? Dan kira-kira menunya apa aja sih? Nanti ya, usai yang satu ini. Pasti sudah penasaran kan, pengen tahu restoran Uighur ini menjual apa aja dan kira-kira menunya apa aja. Nah, langsung aja kita lihat, ini dia liputannya. This dish name is korma chop. Now a lot of customer is really like this dish. Is top dish in a Dolan Uyghur restaurant. Mau melihat chef Hamid lagi masak langsung. Yeah, and everything is ready. Noodle coming. Masakan Uighur disiapkan dalam kondisi segar. Mie-nya pun dibuat di dalam restoran. Menurut pemiliknya Hamid Karim, selain rasanya, masakan Uighur membawa pesan khusus di Amerika. I choose the restaurant business because I can let a lot of Americans know how's Uyghurs, where's Uyghur from, and Uyghur food culture and Uyghur culture. So I think this is very useful now for my nation. So I start business. This is one part is one business, and one part I can help my nation. Let a lot of Americans know who's Uyghurs. Uighur adalah etnis minoritas di barat laut Tiongkok. Mereka penganut Islam. Pemerintahan Tiongkok menganggap etnis ini sebagai kelompok pemberontak. Tiongkok sejak tahun 2014 melakukan langkah keras pada minoritas Uighur, termasuk penangkapan dan pembunuhan. Menurut Human Rights Watch, pemerintahan Tiongkok melakukan pelanggaran kemanusiaan berat. Kembali ke dapur. Kebetulan koki utamanya adalah diaspora Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau masak apa? Saya mau masak Mam Slapman Uyghur taste. Semua menu restoran Uighur ini halal. Melalui hidangan menggugah, membantu mengenalkan Uighur dan problemnya ke masyarakat Amerika. I wasn't aware of, the mistreatment that's going on in that area of China, and I think it's really important that people understand about it and are informed about it. So that's kind of how I became interested in it. Okay, how do you know about Uyghur? I don't. You don't? No. I'm looking forward to finding out right now. So this one make adventure for you? Yeah. That's we love adventure. We're the urban adventure squad. I didn't know that, because I know about Uyghur Muslims, so I didn't know that it would be a combination of most likely Mediterranean and Asian inspired food. So I'm excited to see what it'll taste like. I've never had it before though.
Ini bisnis dan misi sosial dengan diplomasi perut. Dari Washington DC, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA. Ya, menariknya adalah restoran ini ternyata tidak hanya menjual makanan dan menu-menu halal, tapi juga ada pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan Uighur tadi ya. Oke, Mas Ian, kalau kita berbicara mengenai masalah Uighur di Washington DC ini gitu ya, apa yang bisa disampaikan lagi Mas dari restoran ini Mas? Ya, ini sangat merepresentasikan komunitas Uighur yang datang atau bermigrasi ke Amerika atau mereka datang di sini sebagai refugees. Dan kita ketahui kan sejarahnya memang Uighur adalah sebuah etnis di Tiongkok. Dan komunitas terbesar Uighur memang ada di Washington DC, jadi tidak heran Hamid seperti pemilik restoran Dolan tadi juga mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan budaya dan juga apakah komunitas Uighur itu seperti apa. Jadi banyak sekali yang dia pajang-pajang di restorannya, dan Dolan restoran ini ada di kota Washington DC, cukup terkenal memang, dan saya juga pernah merasakan ataupun berkunjung ke restoran tersebut, dan menu-menunya memang sangat berbeda karena dengan kuliner yang kita rasakan dari Tiongkok ya, tapi juga mempunyai cita rasa yang agak berbeda gitu, dan untuk noodle-nya yang mereka juga dibuat secara fresh di restoran tersebut, dan juga untuk daging-dagingnya yang semuanya halal, dan kita juga bisa berinteraksi langsung seperti dengan pemilik restoran tadi juga, dia banyak sekali menceritakan tentang sejarah Uighur tersebut. Dan sudah umum sebenarnya untuk restoran Uighur yang untuk ditemui di Washington DC. Namun memang sayangnya di beberapa kota-kota lainnya, kayak misalnya kita ke New York mungkin ya belum banyak ditemui, ataupun juga di negara bagian lainnya di Amerika, restoran Uighur ini terus terang menurut saya belum cukup populer di Amerika. Tapi untuk di kota Washington DC, terutama karena memang komunitasnya cukup banyak, komunitas Uighur ini, jadi cukup banyak pilihan untuk datang ke restoran-restoran dengan menu dengan ciri khas Tiongkok, tapi juga dengan twist bahwa protein-protein yang disajikan semuanya dan makanan-makanan semuanya yang disajikan adalah halal, begitu Ishan. Oke, tadi lihat lukisan-lukisannya juga keren-keren ya. Tapi ngomongin masalah noodles gitu ya, kalau tadi Mas Ian suka ke sana nyobain gitu, tapi nggak lupa dengan mie instan kita kan Mas, yang rasanya begini ya. Ada, kalau nggak percaya dan saya lihatin di dapur saya ini pasti ada simpanan stok untuk emergency dan juga sahur. Ada mie instan di sana. Cintanya luar biasa. Kalau udah bawa begituan berarti makin keren gitu ya. Oke, Mas, kita ngomongin masalah makanan halal di bulan suci Ramadan gitu ya. Kalau ini kan restoran door to door gitu ya. Tapi ada nggak sih kalau kayak di Indonesia dia sejenis bazar makan makanan halal gitu yang kita ya bisa sambil jalan-jalan sambil ngabuburit lah kalau kita bilangnya gitu ya. Tentunya ada, dan terutama di sini kalau saya tahu ya ada beberapa komunitas Muslim. Satu komunitas Muslim Indonesia, kita punya yang namanya Imam Center, dan mereka selalu mengadakan setiap weekend pasti ada yang namanya untuk selama Ramadan ini untuk bazar makanan ataupun bazar bukber atau bazar untuk takjil menu untuk buka bersama. Dan satu lagi juga saya ketahui di sini adalah masjid, salah satu masjid besar di sini adalah masjid komunitas Turki, sekitar 30 atau 45 menit dari Washington DC, ada di Maryland. Masjidnya cukup besar dan sangat-sangat besar, dan terutama di hari-hari besar seperti Idul Fitri ataupun juga Ramadan ataupun Idul Adha, mereka mempunyai program-program untuk keluarga, yaitu untuk merayakan Idul Fitri ataupun Ramadan bersama. Dan mereka punya tempat yang cukup luas, karena ini ada di luar dari Washington DC, jadi ada di Maryland, tempatnya sangat luas dan banyak parkirnya, dan biasanya memang ada bazar untuk makanan-makanan dari terutama dari kuliner dari Turki. Ini salah satunya kalau kita bilang tadi kayak misalnya komunitas Uighur kan mereka mengatakan untuk menyediakan menu-menu makanan mereka, memperkenalkan menu-menu mereka, ini sepertinya juga memang salah satu upaya itu diplomasi lewat perut gitu ya. Jadi memperkenalkan budaya dan juga sosial latar belakang dari etnis tersebut kepada masyarakat melalui diplomasi perut atau kuliner. Wah, keren ya. Pesannya tersampaikan, rasanya enak, perut kenyang, harga murah. Wah, itu dicari banget pokoknya ya. Sudah ngebawa kita ke 3 restoran. Terima kasih Mas Ian Umar dari VOA Amerika Serikat yang sudah berbagi. Besok kita jalan-jalan lagi ke restoran-restoran lain ya Mas ya. Insya Allah, terima kasih banyak. Oke, see you Mas Umar, terima kasih.
Nah, pemirsa, usai sudah waktu kita di Muslim di Rantau kali ini. Seperti biasa, besok kita akan kembali lagi dan tentunya akan menghadirkan suasana yang lain gitu ya, maupun masjid, restoran, ataupun tempat-tempat yang lainnya selama di bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat. Saya Isakan pamit, sampai jumpa.